hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ahlil kitabi man ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa min ahlil kitabi man ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man ta'manhu bidinarin la yu'addi ilaika illa wa minhum man ta'manhu bidinarin la yu'addi la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun bala man awfa bi'ahdi wattaqwa fa innallaha yuhibbul muttaqin innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaik innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaik
ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Mengawian di wamin dan diantara ahli kitab orang Yahudi Kristen man ada orang yang ing ta'manhu jika kamu mengamanahinya bikin torin setumpuk atau sekarung emas yu'addihi dia akan mengembalikannya menunaikannya ilaika kepadamu. Wa minhum dan diantara mereka man ada orang yang ing ta'manhu jika kamu mengamanahinya bidinarin 1 dinar. 1 dinar itu 1 keping uang emas. La yu'addihi ilaik mereka tidak akan mengembalikannya kepadamu illa kecuali madumta terus-terusan kamu alaihi kepadanya qaiman berdiri maksudnya nagih. Dzalika hal itu bi annahum disebabkan sungguh mereka qalu mereka berkata laisa alaina tidak ada dosa bagi kami fil ummiyin
kepada orang-orang ummi sabilun, jalan, maksudnya jalan siksa, jalan untuk memvonis dosa. Wa yaquluna, dan mereka berkata, 'alallahil kadziba, atas nama Allah kebohongan, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa kita boleh bermuamalah dengan orang kafir, berinteraksi, bertransaksi, ya, secara ekonomi, secara sosial, secara politik dengan orang kafir. Tentunya orang kafir yang amanah, ya. Dan jangankan orang kafir, orang Islam pun kalau tidak amanah mah tinggalkeun we. Ayat ini menjelaskan demikian. Tidak semua orang kafir dalam hal muamalah otomatis terbelenggu, terkungkung, ya, jumud dengan akidah kekafirannya. Ada yang memang terkungkung dengan akidah kekafirannya, yaitu yang disebutkan di ayat ini. Kalau bertransaksi senilai 1 dinar, nginjem, ya, ini konteksnya pinjam 1 dinar, 1 keping uang emas, itu mau dipulangkan, ya, tidak akan dikembalikan kecuali ditatagi bari hese, tahu gitu. Kenapa mereka susah bayar apa yang mereka pinjam? Karena mereka terkungkung oleh akidahnya. Kami kan ahli kitab, sedangkan mereka orang ummi. Ummi di sini adalah karena tidak pernah mendapatkan kitab. Orang ummi itu orang Arab, ya, wallazi ba'atsa fil ummiyin. Yang kedua, karena memang orang-orang Arab itu banyak yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Piragi yang hareupan bararodo modoraka, cenah gitu. Dan itu kata Allah, kebohongan atas nama Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu yang begitu itu dosa. Nah, di sini jadi isyarat, ya. Kalau kita membedakan interaksi dalam hal sosial, ekonomi, politik antara punten yang pintar dan yang bodoh, yang kaya dan yang miskin, pejabat dan rakyat jelata, itu berarti kita akhlak Yahudi, pembohong-pembohong, ya. Maka dari itu kata Allah, bala man aufa bi'ahdihi, tidak demikian. Siapa yang memenuhi janjinya, wattaqo, dan dia bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, sempurnakan janji, sempurnakan transaksi, ya. Meski itu kepada orang bodoh sekalipun, meski itu kepada orang yang dinilai rakyat jelata sekalipun, nu malarat, nu bodoh, anu rendah we gitu. Termasuk dalam hal hukum politik, ya. Di kita kan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya. Nah, itu model-model hukum seperti itu berarti tidak aufa bi'ahdihi, tidak wattaqo. Disebut takwa ini menunjukkan bahwa berarti kita ketika bertransaksi atau berinteraksi secara sosial dengan masyarakat harus takutnya kepada Allah, ya, bukan takut kepada customer, ya. Jadi kalau saya ngajar jangan pedah ieu mah anak juragan, anak ustadnya tetegas, anak tokoh
tapi kulantaran dia melah bapak nage cenanya bukan orang pinter, bukan tokoh galak, ada perbedaan perlakuan. Nah, maka saya berarti tidak takwa, karena siapapun yang saya hadapi, anak siapapun yang saya ajari, ketakutan saya hanya pada Allah. Ya, kalau memang dia orang miskin benar ya ataupun salah, ya harus diperlakukan sesuai dengan benar dan salahnya. Mau orang kaya ari salama habak we sesuai ketentuan yang berlaku. Ketakutan saya bukan kepada orang kaya dan tokohnya, tapi ketakutannya harus kepada Allah. Demikian juga bapak ya dalam dagang, ari nu pesenna juragan mah nya wah gancang, ari nu pesenna masjid misalkan jeung madrasah di nomor 10 keun nya. Beda cenah mayarna ge dianyuk misalkan, padahal sesuai kesepakatan misalkan. Nah, ini model-model transaksi seperti itu berarti kita tidak bertakwa. Ayat ini mengajarkan kita untuk bertakwa, hati-hati ya. Dan sekaligus ayat ini menunjukkan bahwa di antara ahli kitab itu ada yang amanah, dan kita boleh saling menitipkan amanah kepada ahli kitab tersebut. Kan ini man ingta manhu itu hitobnya ke Nabi. Jadi boleh Nabi saling percaya ya, nginjem ke orang Yahudi nginjem ke orang boleh. Tentunya selama orang Yahudi itu amanah yu'addihi ilaik. Gawe cenah di perusahaan orang kafir boleh kalau perusahaan orang kafirnya amanah, daripada gawe di haji beri hajina pedit pedit jabat amanah jabat telat gaji gitu, itu tidak ada salahnya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini hadisnya panjang. Nabi SAW menceritakan dulu ada seorang Bani Israel yang yang pinjam untuk modal 1000 dinar. Bayangkeunnya lamun sadinar dibuleutkeun 4 juta misalkan, ya kali 1000 berarti 4 miliar. Lalu yang mau meminjamkannya itu berkata, bawa kepadaku 2 saksi, kan saksi minimal 2 ya. Mana saksina cenah duaan minta. Kata dia, aku nggak punya saksi. Kafa billahi syahidan, cukup Allah jadi saksi. Lalu yang dipinjaminya itu minta itini bil kafil, mana penjaminnya? Lamun teu mayar cenah jaminanna naon? Ya. Dia hanya menjawab kafa billahi kafila, cukup Allah penjamin, udah teu boga cenah jaminan naon matak mau gitu boga. Maka orang itu menjawab sodakta, ini Bani Israel. Oke, baik. Lalu diberikanlah 1000 dinar itu. Dia pun kemudian mengarungi lautan ke pulau yang dituju bertransaksi. Nah, kemudian sukses transaksinya, sampai pada waktu dia harus melunasi, dia nggak bisa pulang karena nggak ada kapal laut ya. Dia berusaha mencari-cari, nggak ada kapal laut. Maka dia berijtihad karena harus memenuhi janji pada waktunya. Dicarilah pohon, batang pohon, dilubangi. Lalu 1000 dinar itu dimasukkan ke sana. Lalu kemudian dia nulis surat bahwa ini milik si Anu dari saya sebagai bayar utang. Tutup deui tah meureun tukang kayu apalah nya kumaha carana nya. Maka kemudian ditaruhlah di laut agar terbawa ombak ke pulau seberang ya. Karena pastilah cenah pasti tapi ka pulau seberang. Jadi mun ayeuna mah meureun di Surabaya ke arah Madura keun da kege pasti nepi ka Madura cenah gitu. Nanti kan dibuka, kalaupun nanti ada yang mendapatkan ini milik siapa ya,
Mudah-mudahan disampaikan ke orangnya. Dan kebetulan orang yang dipinjami itu ya dia tukang suluh ya, tukang kayu juga, bukan tukang kayu, dia mencari kayu bakar. Nah kebetulan dia lihat di pantai banyak kayu, ya diambillah. Pas salah satunya dibelah, ternyata dia menemukan uang 1.000 dinar, 4 miliar ya. Kemudian ada surat, oh ini dari teman yang kemarin pinjem. Ternyata dia memenuhi janjinya, betul kafa billahi kafila kafa billahi syahida. Tidak lama ya, atau selang beberapa waktu, orang itu baru datang. Dia meminta maaf, saya telat datang karena nggak ada kapal laut, cuaca buruk, tapi saya sudah ngirim sesuai waktu. Seandainya itu belum sampai, saya mau bayar sekarang gitu. Jadi saking kesungguhannya dia ingin tepat waktu, dikirimkan lewat laut. Dan dia bertaruh, seandainya tenepi baik cenah kedek dibayar. Jadi 2 miliar, jadi 2 kali lipat bayarnya. Tapi kemudian orang Yahudi yang satunya lagi nya teu kadadamas mun urang meureun, oh nya can nepi cenah gitu. Mana buktina? Sok bayar, jadi 2 kali lipat ya. Tapi orang Yahudi yang itunya juga dia ternyata jujur. Kata dia, sudah ini suratnya, uangnya sudah sampai, alhamdulillah. Nah ini hadisnya sahih ya. Ai sahih teh pasti benar, piraku Nabi ngabohong ya, dan ini terjadi. Cuma ya yang boleh kita ambil ini ketepatan waktunya. Orang Yahudi saking ingin tepat waktu, berbagai cara dia usahakan. Ngan palebang ngabolongan kaina mula diturutan. Soalnya ya namanya orang Islam lagi bararengsek. Kumaha mun pakapanggih ku batur atau 4 miliar. Wah, leungit eta. Aya nama meureun naon zaman transfernya. Transfer 4 miliar gak mungkin gak ketemu bank. Ya nah MoneyGram atau kumanya, atau jasa ya, jasa kirim ya. Pokoknya ada komitmen dari kita untuk amanah sesuai janji. Ke insya Allah cenah manawi tahun payun abdi tiasa ngalunasan. Ternyata teu ngalunasan. Bari ningali hirupna nya teu katingali jelema ripuh. Nah itu berarti tidak amanah, tidak bertakwa kepada Allah. Hati-hati ya. Kita semua kan pasti punya utang lah. Anak lagi ustad boga hutang ya, tinggal bagaimana kita komitmen dengan amanah itu. Sieuna lain sieun saha nu diinjeumana, tapi takwa kepada Allah. Saya kan sering ya ceramah di masjid-masjid. Sok masjid teh atuh tong mere siraman rohanina wungkul, siraman duit nage jeung jasmani gitu. Bikinlah semacam BMT koperasi yang memenuhi kebutuhan jamaah. Tuh kebanyakan nyareletuknya termasuk tetangga palid itu nyemal beja-beja. Ustad cenah lain teu ngayakeun, geus ngayakeun ngan biasa mararacet gitu. Nya cenah ari macet bener teu mampu mah teu nanaon. Anehna teu ari kasih batak cenah nyicil najan bungana gede, ari ka masjid teu nyicil. Nah itu berarti wah ieu mah ketakwaannya yang kurang berarti nya. Ari kasih batak cenah mayar, ari ka urang teu mayar. Pajargeun ada anu masjidnya nu Allah mah Ghafurur Rahim. Berarti dia enggak menyempurnakan janji. Nah ini hati-hati ya, kalau memang tidak mampu, kan sudah kita bahas juga ya. Kita kalau memberi pinjaman kepada seseorang, mending tong ditagih. Kenapa? Karena kan di hadisnya 1 hari dia terlambat bayar itu dihitung sedekah yang sama. Jadi lamun gila nginjem ka ana 10 juta, janji tahun hareup, maka selama 1 tahun itu saya dihitung pahala 10 juta. Sok lang bisa dek nginjem. Bayangkan 1 tahun
365 hari kali 10 juta. Kapan kita sedekah 10 juta tiap hari? Gak mungkin, kecuali dengan cara seperti itu. Kalau kemudian Gilang telat masuk tahun kedua, maka dihitung sedekah 2 kali lipat. Sok sanu teu kabitan. Ya, mata bapak-bapak yang punya uang tong diinjemkeun ka bank. Mending injemkeun ka dulur-dulur urang. Da cenah hese mayar cenah. Tuh jamaah padi itu tah mah nya moal beja-beja masjid naon-naon. Karek beres ngajelasin ustaz cenah. Nginjemkeun ka jamaah teh naon hese mayar cenah gitu. Ai di bank mah pan cenah aman iraha butuh bisa ditarik. Cek keneh ceramah. Justru tak hese mayarna itu yang jadi sedekahnya. Nyari urang loba pangabutuh mah nya ulah tuh. Maksud saya tentu yang punya uang berlebih ya, daripada menumpuk-numpuk kekayaan, nambah deposito, nambah tabungan, nambah kontrakan, bari cantang tuh jadi sedekah. Lebih baik kita memberikan pinjaman kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Udah pasti bararutu loba bararutu teh. Termasuk ieu ayeuna dek muscab nya, bapak-bapak pan loba hutang. Sok bala layar teu mampu bere pinjaman ya oleh orang-orang yang mampu. Maka kemudian Allah menegaskan, ini khususnya buat kita ya orang Islam, tentu bukan untuk orang Yahudi ya. Jadi orang Yahudi saja ada yang jujur, cing orang Islam piraku ya. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aimanihim. Sesungguhnya orang yang membeli janji Allah dengan janji Allah dan sumpah mereka kepada Allah thamanan qalilan, harga yang sedikit. Jadi maksudnya membeli harga yang sedikit itu kesenangan duniawi sesaat dengan mengorbankan janji Allah ya. Misalkan dia butuh pinjaman 1 juta, demi Allah insya Allah, demi Allah insya Allah itu udah menyebut nama Allah kan. Insya Allah kayak dibayar sasi payun, ngamplang 10 tahun teu dibayar. Itu dia sudah mengorbankan janji kepada Allah hanya untuk 1 juta. Padahal janji kepada Allah berat ya. Tanggung jawabnya di akhirat. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, itulah mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Bagian naon? Bagian surga. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak mereka bicara. Moal ditanya-tanya acan ku Gusti Allah digebruskeun langsung ka neraka. Wala yanzuru ilaihim, moal direret-reret acan ya. Allah tidak akan melihat mereka yaumal qiyamah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Tentu sebagaimana sudah sering dibahas, kalimat ayat model ini untuk orang kafir ya, jangan ditujukan kepada rekan kita orang Islam. Kalau orang Islam tentu ada peluang dibersihkan selama dia masih yakin la ilaha illallah. Ngan digodoglah di neraka gitu. Tetap jadi bukan berarti ini diabaikan. Orang mau orang Islam cenanya tetap orang Islam oge digodog di neraka sapoena dihitung 500.000 tahun. Sok we kalau memang sengaja ya dia menelantarkan amanah rakyat, termasuk amanah tadi geus bisa mayar tapi ngahaja dingkengke, itu kan ada hadisnya, la yul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu, memperlambat bayar utang wajid bari dia punya itu halal disiksa dan halal kehormatannya ya, kehormatannya diwirangkeun, diumumkeun dina Facebook dan naon, umumkeun dina grup keluarga besar atau tah si ieu ari hirup jika nu beunghar nya gayana gaya sosialita misalkan mayar hutang hese boleh. Kenapa? Karena memang dosa. Dan orang seperti ini nanti di akhirat hitung we telat mayar 1 tahun. Mayar naon ieu? Mayar cai, mayar naon we lah nya. Bisa padahal mayar cai teh ngahaja we dingke-engke. Kali we 500.000 tahun nya sapoena gitu. Ini hati-hati.
Jadi ayat ini memang tertuju buat orang kafir yang tidak ada sama sekali peluang untuk dimasukkan ke surga. Ada beberapa hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Saya baca satu saja. Ya, di antaranya ketika ada sahabat Umrul Qais bersengketa dengan orang Yaman, orang Hadrami tentang satu tanah. Orang Hadrami itu punya bukti. Ini bukti saya, ini tanah saya. Kata Umrul Qais, saya nggak punya bukti, tapi saya bisa bersumpah. Sumpah demi Allah bahwa itu tanah saya, bukan tanah dia. Bukti kan bisa dari kayasanya, siganya pun tentu kan yang wakaf. Pajagalan itu kuduna nepikeun kagang siti. Nah, gak punya tuh baheula kolot baheulanya wakaf teh make surat menyurat. Nya nu jararahat di jararua sampai sakit we pajagalan atau tanah Persis yang di Lembang hilang sekarang gak berbekas padahal berapa hektar. Gara-gara eleh bukti di pengadilan. Ya. Ini bawa bukti. Umrul Qais saya mah hanya bisa bersumpah-sumpah itu demi Allah. Orang Hadrami itu protes, masa bisa, mana bisa dengan sumpah bisa mengambil harta saya. Maka Nabi marah, man halafa ala yaminin kadhibatin liyaqtati abiya mal adin laqiya wa azza wa jalla wa alaihi ghadban. Siapa yang bersumpah dengan sumpah bohong agar bisa mengambil harta orang lain yang bukan hak dia, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka, disiksa di neraka. Maksud Nabi, kamu jangan menyepelekan sumpah. Kalau Umrul Qais sudah bisa bersumpah, itu artinya dia siap dunia akhirat, siap disiksa namun bohong. Jangan menyepelekan sumpah. Tapi kemudian Umrul Qais dia bertanya, kalau saya melepaskan hak saya kepada dia, Rasul apa ganti buat saya? Kata Nabi, al-jannah, surga. Ya sudah, saya bersaksi kepada Allah, silakan itu buat dia saja. Ini kan dalam hadis yang lain ada man aqala bai'atahu aqala Allahu asratahu. Orang yang melepaskan transaksinya, maka Allah akan melepaskan dosanya. Sok bapak-bapaknya abdi oge Pak, loba nu boga hutang ka abdi buku nya gara-gara tadi catat lieur nyatetna. Jadi capek kene nyatetna daripada jeung utangna gitu. Geus lah. Ingat bayar teu bae dilapurkeun gitu. Nah, kalau kita bertransaksi lieur nya ka hiji jalma nu lieur, geus lepek bae kumaha maneh we bebaskeun. Itu sama dengan kita melepaskan dosa-dosa kita. Ini Umrul Qais juga begitu. Dia ngotot ini harta saya, udah silakan buat kamu saja. Dia melepaskan haknya, itu sama dengan mendapatkan surga. Jadi kalau kita bersengketa, tong ngitung ting duniawi, ya, kalau memang pipanjangan, picapian, islah mending lepaskan, diganti ku surga. Tapi kalaupun mau memperjuangkan, silakan. Kan di Al-Qur'annya yang pertama wala maning tasara ba'da dzulmi faulaika ma'alim sabil. Kalau mau membela diri, memperjuangkan hak, silakan, tidak dosa. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmi. Tapi kalau dia mau sabar, ngahampura, melepaskan, bagus. Itu jadi ada dua pilihan, ya. Cuma ini Umrul Qais nya geus kumaha ada secara bukti dia kalah. Dia hanya bisa bersumpah, maka dia melepaskan. Nah, ini menunjukkan bahwa sumpah janji kepada Allah itu bukan sesuatu yang sepele. Berani kita sumpah, itu harta saya, padahal bohong. Di ayat ini sampai 6 siksanya, tidak akan dapat bagian akhirat, mau diajak ngomong, mau direret, mau dibersihkan dosa, dapat siksaan yang pedihnya 5 dosa itu akan dialami atau dirasakan oleh orang-orang yang menyepelekan sumpahnya. Nauzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.